Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu. Ya, kita ke materi pembahasan kedua ya, yaitu static equilibrium. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada gedung ya, ada jembatan, ini ada menara ya. Menara dari baja. Nah, ini apa sih mereka ini? Mereka adalah struktur yang meng-carry beban, loads ya. Meng-carry beban. Nah, apa itu yang dimaksud kondisi static equilibrium adalah sistemnya itu remain at rest. Bukan sistemnya beristirahat ya, tapi sistem itu tetap diam. Nah, kita gali lagi, apa sih maksudnya? Sistem yang dimaksud itu, sistem yang diam itu adalah sistem di mana gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut seimbang dan tidak ada gaya total yang bekerja pada sistem yang menyebabkan sistem berubah keadaan geraknya. Nah, contoh, ini menara yang tadi ketika dia diterpa angin, dia pergi ke sana, berarti struktur ini tidak equilibrium. Oke, kita lanjut contoh kedua. Nah, bagaimana mengekspresikan persamaan equilibrium ke dalam persamaan matematika? Nah, kita coba dulu jangan pakai struktur yang berulang, kita pakai partikel ya. Nah, sebuah partikel ini dihimpit oleh 100 Newton gaya dari kanan dan 100 Newton gaya dari kiri. Nah, menuju ke partikel. Nah, apakah ini equilibrium? Ternyata ini adalah disebut kondisi static equilibrium karena gayanya itu seimbang 100 Newton sehingga partikelnya diam. Tidak ini ada gaya 100 Newton menghimpit 100 Newton. Nah, bagaimana kalau kita mengganti yang kanan nih menjadi 50 Newton? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah partikel akan terdorong ke kanan. Nah, ini adalah keadaan tidak equilibrium. Tidak memenuhi persamaan equilibrium. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada partikel. Ada banyak gaya nih yang menuju partikel. Bagaimanapun gayanya, yang penting dia tetap diam, maka itu disebut keadaan equilibrium. Nah, keadaan equilibrium itu berarti bisa dimatematikan dengan cara sigma F sama dengan 0. Berarti semua sigma gaya, baik X dan Y, Z dan lain-lain, itu harus sama dengan 0. Nah, itu seperti pada hukum Newton 1. Nanti jadi kita akan lebih belajar untuk tetap di hukum Newton 1 ya. Nah, sigma F sama dengan 0 ini bisa dipecah menjadi static equilibrium equation atau sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Contoh, kita beri contoh yang tadi. Jadi, apakah partikel ini equilibrium? Kita coba sigma Fx, sigma gaya-gaya yang bekerja di X, sigma horizontal ya, horizontal. Jadi 100 Newton dikurang 100 Newton. Ya seperti kita ini tadi ya, bahwa ke arah kanan itu positif. Kita sepakati, dan ke arah kiri itu negatif. Nah, jadi 100 kurang 100 Newton sama dengan 0. Berarti persamaannya equilibrium ya. Jadi ya seperti itu. Persamaan memenuhi static equilibrium. Nah, kita lihat contoh 2. Kita harus cari nilai R nih supaya dia static equilibrium. Gimana caranya? Nah, kita harus cari nilai R. Kita lihat dulu 5 cos 30 derajat itu 4,33. Kita hitung awal ya. Nah, kita lihat begini. Seperti di pembelajaran sebelumnya di vektor, kita harus memproyeksikan seluruh sumbu X dan Y ya. Jadi F1X itu arahnya ke kanan sama dengan F2X arahnya ke kanan, tapi besarnya itu sama ya, cos, jadi 4,33 dengan 4,33. Nah, sementara F1Y itu ke bawah. Itu dia sin, jadi 2,5. F1X itu ke atas itu 2,5 kilonewton ya. Jadi begitu. Sementara R itu
kita tahu arahnya R itu arahnya ke kanan. Nah, kita sigma FV dulu. Sigma FV itu minus F1Y ditambah F2Y. Kita sudah tahu ya, ke bawah itu negatif, ke atas itu positif, jadi sama dengan 0. Berarti sigma FV-nya itu equilibrium. Nah, kita coba di X. Di X itu apa? F1X ditambah F2X ditambah R. Jadi R-nya itu minus 4,33, berarti R-nya minus 8,66. Nah, ternyata kita mendapatkan nilai R ini negatif. Jadi kan bagaimana sih Bang Bayu? Kalau R-nya negatif, kita lihat lagi. Berarti arah R ke sana ya. Arah R berubah dari begini positif menjadi begini. Nah, ini menjadi equilibrium. Kalau R-nya sama dengan minus 8,66. Nah, tapi ada nih teman-teman caranya ya untuk mengekspresikan. Misalnya gayanya ke sana. Teman-teman bilang R sama dengan minus 8,66 itu benar. Nah, tapi kalau teman-teman ganti ke arah kiri, udah ke arah kiri, teman-teman udah hilangkan minusnya 8,66. Yang membuat dia negatif adalah arahnya. Jadi ini dua benar ya. Nah, yang salah itu kalau teman-teman ke arah kiri, terus tulis juga nilainya R sama dengan minus 8,66. Ini sangat salah, teman-teman. Fatal salahnya ya. Jadi itu diperhatikan. Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga nih. Ada sebuah kren menarik sebuah bola pejal dengan berat 5 kN. Jika D-nya 0,25, cari tegangan kabel AB dan AC. Nah, kita gambar dulu sistemnya nih. Kita gambar sistemnya. Jadi ada gaya ke FAC, gaya 5 ya, teman-teman bisa lihat. Sistemnya seperti itu ya. Bola pejal. Nah, kita cari betanya dulu. Beta yang mana sih Bang Bayu? Jangan khawatir, beta itu di sini ya. Beta itu tan artannya jadi betanya 86,42 derajat. Sigma fx-nya jadi FAC cos 20. Bang Bayu tidak usah kasih tahu ya kalau kenapa jadi FAC cos 20, kan sudah belajar kemarin di vektor ya. Jadi FAB minus FAB cos 86. Jadi karena betanya. Jadi Om Bayu lagi. Bang Bayu kasih cara ya. Jadi misalnya teman-teman ada gini, misalnya ada sudut ya. Ini alfa. Udah pasti fx-nya cos, pakai dikali cos. Atau misalnya ada yang kayak begini. Udah pasti EV-nya cos. Jadi yang berhimpit dengan sudut itu pasti cos. Itu aja clue-nya ya. Nah, kalau itu dapat jadi persamaan satu kan. Sigma FY-nya itu FAC sin 5. Seperti ini, teman-teman sudah bisa lihat kan. Itu persamaan 2. Jadi persamaan 2. Kita lanjut lagi. Kita cari FAC pakai persamaan 1. Kita masukkan FAC ini. Ke persamaan 2. Jadilah FAB kita dapat 5,122 kN dan FAC-nya kita dapat 0,403. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.